Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya, Bakri Sinaga SPD, calon guru penggerak angkatan yang ke-9 SMK Negeri 1 Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Menurut Aristoteles bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional tidak penting diajarkan kepada murid, karena sosial emosional mereka akan bertumbuh seiring pertumbuhan mereka. Sosial emosional bukan tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab orang tua di rumah. Keterampilan menguasai kompetensi sosial emosional tidak mempunyai hubungan dengan kemampuan kognitif murid, sehingga saya mengabaikan sosial emosional mereka dan fokus pada ilmu pengetahuan, budi pekerti, moral murid. Saat mengajar juga saya sering marah dalam pembelajaran sehingga kurang kondusif. Sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata sangat penting memberi pelajaran sosial emosional terhadap murid agar tercipta murid yang tangguh dan mampu mengelola emosi mereka dan tidak mudah stres, sehingga tingkat bunuh diri akibat stres akan berkurang. Kompetensi sosial emosional sangat penting diajarkan dengan menggunakan rencana pembelajaran dan diajarkan secara terintegrasi dengan pelajaran lain dan diajarkan pada saat kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, maka ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu 1. Keterampilan penguasaan kompetensi sosial emosional pada diri sendiri sebagai individu dan guru. 2. Cara mengajar murid menguasai kompetensi sosial emosional dengan efektif. 3. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan murid dengan lingkungan yang nyaman, maka yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah bagi murid-murid: 1. Memberi pembelajaran sosial emosional secara eksplisit di setiap minggu. 2. Memberi pelajaran sosial emosional secara terintegrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Menjadi teladan penguasaan kompetensi sosial emosional terhadap murid. Bagi rekan sejawat: 1. Memberi pengimbasan tentang penguasaan KSE kepada seluruh teman-teman warga sekolah. 2. Menjadi teladan penguasaan kompetensi sosial emosional terhadap rekan atau pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Belajar berkolaborasi untuk mengaplikasikan kompetensi sosial emosional di lingkungan sekolah. Pembelajaran sosial emosional atau sering kita singkat dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau yang kita sebut dengan pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau yang kita sebut dengan kesadaran sosial. 4.
membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau yang kita sebut dengan keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau yang kita sebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara materi modul sebelumnya dengan modul 2.2 adalah bisa kita lihat pada rangkaian ini bahwa pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 semuanya itu adalah untuk berpihak kepada murid. Pada modul 1.1 mengatakan bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.2 untuk mewujudkan filosofi pendidikan di mana guru mendidik dengan berpihak kepada murid, diharapkan guru memahami peran dan nilai guru penggerak sebagai pemimpin perubahan. Pada modul 1.3, sebagai guru penggerak yang memiliki peran dan nilai yang mewujudkan pendidikan berpihak pada murid harus didukung pula dengan visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Pada modul 1.4, restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Sebagai guru perlu melakukan restitusi terhadap murid sebagai perwujudan peran dan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 2.1, sesuai dengan filosofi pendidikan bahwa pendidikan harus menghamba kepada anak atau berpihak kepada murid, maka diperlukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dan komunitas sekolah. Menurut filosofi pendidikan, bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, maka guru perlu mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak, yang salah satunya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid secara berkelanjutan dan memberi pengaruh pada sekolah, diperlukan visi guru penggerak yang mendukung. Dengan mengaplikasikan posisi guru sebagai manajer yang menggunakan restitusi pada murid yang melakukan kesalahan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dengan terciptanya budaya positif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan menghasilkan hasil belajar yang menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan murid dan hasil yang maksimal. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, diperlukan juga pembelajaran sosial emosional agar tercipta lingkungan belajar yang tepat, serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional murid. Demikian dan salam bahagia. Terima kasih untuk kita semua.